Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih narasumber kita, alhamdulillah sudah hadir dan dihadirkan dari semua aktivitas dan kesibukan yang ada. Hari ini spesial untuk Sobat Arido, Dr. Ahmad Ali Ridho, founder sekaligus owner daripada Bekam Sinergi Arido. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Abah Kasman. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Gimana nih, kemana aja nih, Dok? Aktivitas yang terakhir atau mungkin kesibukan apa sampai hari ini? Alhamdulillah, kesibukannya ya tiap hari ke sini periksa pasien jam 9 sampai jam 11, pulang jemput anak, nanti kemudian tidur siang. Masya Allah. Sore nanti di Gunung Pati, itu aja kesibukannya. Pulang sampai rumah, maghriban, isya bersama keluarga. Ya paling ya malam ada Zoom, masih belajar dengan beberapa founder-founder terkait dengan keilmuan Bekam ya. Terkait dengan keilmuan Tibu Nabawi ini saya juga masih belajar sama beliau-beliau. Dan ya sambil nulis-nulis sedikit-sedikit. Wah, belajarnya nggak berhenti ya, Dok ya? Alhamdulillah. Boleh dong kalau kita ikut belajar. Masya Allah, Oke. silakan. Karena kita bicara berkenaan dengan klinik Bekam Sinergi Arido. Kita pengen tahu dulu nih, kalaupun oke sinerginya udah jelas itu dokter ahli banget. Tapi saat bicara Bekamnya dulu, Dok. Mungkin dari versi Dr. Ahmad Ali Ridho, sejarahnya Bekam itu sering didengungkan bahwa Bekam adalah sunnah Nabi. Oke. Bahkan sampai kita tahu ada sebuah buku fenomenal, Tibu Nabawi, dan itu disebut. Meskipun banyak kitab-kitab yang lain. Tapi monggo, daripada saya yang cerita, langsung panjenengan aja. Sejarah Bekam itu seperti apa, Dok? Oke. Sejarah Bekam ya. Jadi sebenarnya Bekam itu kan sama dengan terapi-terapi yang lainnya ya. Ada akupunktur, ada pijat, ada patah tulang, ada kerokan itu. Jadi Bekam ini sebenarnya sudah dilakukan oleh banyak bangsa di dunia waktu itu. Mulai dari Mesir, Cina, kemudian Yunani, itu semua juga melakukan Bekam. India ya, itu semuanya melakukan pengobatan Bekam. Jadi Di luar Bekam, Muslim juga? Iya, di luar Muslim. Bahkan itu yang menemukan bukan kita sebenarnya. Wow. Yang menemukan itu adalah bangsa-bangsa terdahulu dan semua bangsa melakukan. Jadi semacam kearifan lokal begitu. Masya Allah, ini nih yang perlu, kalau boleh tahu spesifiknya mungkin dimulai di area daerah mana atau siapanya itu mungkin bisa menjadi Kalau satu yang titik balik. yang saya pahami sebenarnya yang pertama kali melakukan kemungkinan bangsa Mesir. Oh, Mesir. Bangsa Mesir kuno, kemudian ke Yunani, baru kemudian ke timur ada India sama Cina atau Persia. Karena kalau bicara secara peradaban boleh dibilang sebenarnya Europe itu kan ngambil kebermanfaat saat mereka memerangi kaum Muslim. Kemudian mengenalah kedokteran Barat yang sebenarnya juga ternyata kedokteran Islam itu juga luar biasa. Nah, tapi fokus ke Bekamnya dulu. Berarti memang secara sejarah sebelum era Nabi menyunahkan, meskipun Nabi jelas saat Isra Mi'raj itu diberikan sebuah wasiat untuk menganjurkan umatnya berbekam oleh malaikat waktu itu. Ternyata Bekam sendiri sebelum Nabi menyampaikan sudah ada. Sudah ada. Tekniknya sama? Kalau persoalan teknik kan kita sampai saat ini kan juga tidak tahu ya. Tekniknya Nabi pun juga mungkin kita juga tidak tahu yang Nabi lakukan seperti apa pada zaman Nabi. Kalau Nabi lakukan, kalau Nabi sih belum pernah. Nabi belum pernah membekam, itu belum pernah. Belum pernah membekam, belum pernah. Tapi baru dibekam. Kalau dibekam pernah, Ya. kalau menyuruh untuk sahabatnya untuk membekam juga pernah. Tapi Baik. beliau belum pernah untuk beliau Intinya melakukan. lebih ke keluar daripada ke dalam dari- ya. Tapi intinya beliau memang benar-benar dapat wasiat untuk menyampaikan, dan beliau juga pernah dibekam. Pernah dibekam. Nah, balik lagi persoalan bekam tadi. Ternyata secara sejarah periodisasinya sebelum bekam sempat ada bahasa, bahkan dalam beberapa literatur sampaikan bahwa orang dahulu itu sampai dilempar batu agar dia luka, dan setelah luka justru dia ternyata jadi sembuh. Iya. Ada salah satu, ya boleh dibilang sejarah yang mengatakan seperti itu. Itu benar nggak, Dok? Ya kalau itu walau alam ya, tapi kan istilahnya
ketika orang itu dilukai seperti mekanisme tubuh untuk dia kemudian menjawab dengan meningkatkan kekebalan. Jadi ketika orang habis dilempar kok malah sehat misalnya begitu, memang itu tubuh memberikan sebuah feedbacknya seperti itu ketika kita dilukai. Jadi sebenarnya tidak harus kemudian dilempar batu kan, tapi memang dari dulu orang memang sudah mengenal itu. Jadi tadi mungkin belum saya jawab itu sebenarnya dari Yunani dulu sebenarnya. Dari Yunani itu yang namanya Hippocrates itu sekitar 350 sebelum Masehi. Itu kedokteran Yunani sudah ada dan bahkan itu dikatakan sebagai bapaknya kedokteran, itu Hippocrates. Kemudian dilanjutkan oleh Galen. Galen itu sekitar Masehi, awal-awal Masehi. Lah Galen ini pendapatnya ini banyak dinukil oleh para ulama kita. Jadi ketika dulu Yunani itu punya kedokteran, maka ilmuwan Muslim banyak belajar ke sana dulu. Ya, ke sana dulu, kemudian buku-buku Yunani kemudian diterjemahkan ke bahasa Arab, maka muncullah di masa-masa kekhalifahan terutama Bani Abbasiyah itu banyak ilmuwan Muslim. Ya, kemudian ilmu itu berpindah ke Islam, ke Bani Abbasiyah waktu itu. Nah, ketika Islam itu menguasai keilmuan, nah kemudian pada periode tertentu baru ilmu itu pindah ke Barat, karena ada peperangan atau apa sehingga baru pindah ke Barat. Nah, jadi sebenarnya perpindahan ilmu ini sebenarnya juga sangat dinamis, mulai dari Yunani ke sini ke Islam dibawa lagi ke Eropa. Nah, sekarang tinggal kita ini periodisasi kita ya bagaimana kita mengembangkan itu. Baik dok, jadi saya rada-rada oke lah, mungkin kalau out of the box-nya tuh begini. Antum tadi menyampaikan ada satu dinamika yang luar biasa, para alim, para ulama belajar ke Yunani, kemudian setelah mereka diberikan kesempatan dan faham tentang itu, dituliskan, diajarkan, sampai akhirnya peradaban semakin maju. Dan qadarullah ada satu proses peperangan dan sebagainya, ilmu kemudian berpindah karena ada sebuah pengembangan. Tetapi yang kadang-kala menjadi sebuah stereotip di awamnya masyarakat, ini adalah warisannya Islam dan sebagainya. Nah ini kan mungkin sebenarnya kita mau fair-fair aja, dimanapun ilmunya. Yang jelas saya masih ingat bahwa jenengan itu matur bab bahwa kesembuhan ada 3 hal, mulai dari tepat diagnosanya, tepat herbanya, dan juga diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ini juga perlu menjadi sebuah pemahaman bersama. Mungkin jenengan ada sebuah himbauan, ada sebuah pesan ya. Karena seringkali saat bicara bekam, wabil khusus teman-teman yang memang dia adalah para terapis, itu klaimnya over gitu overklaim kalau bekam ini dari Islam gitu. Bekam ini satu-satunya pengobatan, bekam ini apapun itu bisa dibekam. Nah, mungkin ini salah satu podcast yang boleh dibilang singkat tapi semoga menjadi sebuah wasiat juga nih, ala Dr. Ali Ridho gitu ya. Jadi betul, jadi memang bekam itu memang direkomendasikan oleh Nabi. Direkomendasikan lah. Kalau beliau merekomendasikan itu kan tidak sembarang. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya punya keutamaan kan begitu. Paham. Nah, ini yang kita pahami. Afdoliyahnya. Jadi ketika sebagai seorang muslim dan mukmin, apa yang disampaikan Rasulullah itu kan wahyu juga. Betul. Nah, makanya tinggal nanti ketika beliau memberikan sebuah fadilah bekam itu, ya tinggal dibawa ke sini itu bekam mau diaplikasikan ke penyakit apa saja. Lah ini harus dipahami. Jadi tidak serta-merta kalau dalilnya afdhalu ma tadawaitum bil hijamah, sebaik-baik pengobatan itu bekam, kemudian semua penyakit dibekam, ya tidak seperti itu juga. Jadi dia afdal untuk penyakit apa kan begitu. Lah itu para ulama sudah menjelaskan. Jadi tidak kemudian kok kita pahami mentah-mentah, wah ini penyakit ini kemudian pasien datang ke sini, saya pengen dibekam karena penyakit ini tidak sembuh dengan medis misalnya begitu. Nah ini cara pandang yang kurang tepat juga. Jadi afdoliyah itu ada peruntukannya. Penyakit yang bisa ditangani dengan bekam itu apa saja, yang tidak bisa ditangani itu apa saja, tentunya begitu. Nah, jadi tambah menarik nih, tambah menarik. Ada yang bisa dibekam dan ada yang tidak. Kalau bisa nggak usah dibekam. Betul. Atau bahkan dihindari, jangan sampai dibekam.
Betul Contoh sekali. paling gampang yang aplikatif banget di awam masyarakat, mana yang boleh dibekam dan mana yang dilarang untuk dibekam, Dok? Oke, yang singkat saja ya. Singkat aja. Sebagai pengantar ya. Iya. Sebagai pengantar podcast kita, yang bisa dibekam. Jadi yang bisa dibekam itu terutama orang-orang yang sehat sebenarnya ya. Justru sehat. Justru sehat, Kalau silahkan sakit- dibekam. kalau Kalau sakit- sakit itu masih dipertimbangkan nanti. Wow. Jadi kalau pas sehat silahkan kita berbekam. Makanya tadi kan 13, 14, 15 itu puasa Yaumul Bid, Siap. 17, 19, 21 salah satunya hari itu kita bekam kan gitu. Siap. Nah, berarti itu kan kondisi orang sehat. Bisa jadi Pas kebanyakan lagi orang sehat. puncak-puncaknya malah. Iya, orangnya tidak punya keluhan begitu. Nah, kalau dia punya keluhan, maka disinilah harus dipertimbangkan. Pertimbangannya nanti kondisinya bagaimana. Bisa jadi orang itu memang kondisinya energinya kok lemah. Bisa jadi orang itu kurang darah. Bisa jadi orang ini memang keluhannya memang sama sekali atau kontraindikasi untuk dilakukan bekam kan begitu. Jadi saran saya untuk masyarakat kita kalau bekam ya pas badannya fit, badannya sehat, lebih baik coba lakukan bekam untuk maintenance. Jadi kita maintenance tiap bulan itu supaya tidak sakit nanti bulan berikutnya atau beberapa bulan yang akan datang. Bener-bener sedia payung sebelum Sedia hujan. payung sebelum hujan. Tapi kalau pas jatuh sakit ya boleh juga dilakukan bekam, cuman harus kita periksa dulu kan begitu. Telaah secara iya, seksama begitu kita ya. telaah dulu ini cocok enggak dibekam. Ini Baik. boleh tidak dibekam, kan begitu. Tapi saya setuju kalau secara versi saya dalam konteks Islam itu ternyata begitu indahnya, begitu agung, begitu luhurnya. Bahwa pengobatan itu nggak mesti harus sakit dulu baru berobat, tapi Iya. justru saat sehat Saat sehat, dijaga dengan treatment salah satunya bekam. betul sekali. Baik, luar biasa. Terima Masya kasih untuk Allah. kesempatannya. Ini satu ilmu baru, mulai dari sejarahnya, kemudian apa dan bagaimana dia bisa dibekam, bahkan dilarang dibekam. Sukses selalu untuk Dr. Ali, Masya sehat Allah. bersama keluarga. Terima kasih. Terima kasih Pak Kasman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.